PT Total Bangun Persada Tbk akan membagikan dividen tunai sebesar Rp375,1 miliar dari laba bersih tahun buku 2025. Pemirsa, emiten konstruksi PT Total Bangun Persada Tbk akan membagikan dividen tunai dalam jumlah besar untuk tahun buku 2025. Pembagian dividen ini telah mendapatkan persetujuan pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atau RUPS. PT Total Bangun Persada Tbk akan membagikan dividen tunai sebesar Rp375,1 miliar dari laba bersih tahun buku 2025. Keputusan ini telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang digelar di Jakarta. Nilai dividen tersebut setara dengan 90,49% dari total laba bersih perseroan tahun 2025. Dalam pembagian dividen kali ini, pemegang saham akan menerima dividen tunai sebesar Rp110 per saham. Sementara sisa laba bersih akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk mendukung kegiatan usaha perseroan. Besarnya nilai dividen ini menjaminkan komitmen perusahaan dalam memberikan nilai tambah bagi pemegang saham. Manajemen menyebut pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak akan dilaksanakan paling lambat pada 5 Juni 2026. Adapun kam dividen di pasar reguler dan negosiasi dijadwalkan pada tanggal 18 Mei 2026. Pembagian dividen didukung oleh kinerja keuangan perseroan yang tumbuh positif sepanjang tahun 2025. Laba bersih TOTL tercatat meningkat lebih dari 56% secara tahunan menjadi Rp414,5 miliar. Sementara pendapatan perseroan juga tumbuh hingga mencapai Rp3,9 triliun. Selain menyetujui pembagian dividen, RUPS juga menyetujui perubahan susunan direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Perubahan ini menjadi bagian dari strategi penyelenggaraan organisasi untuk mendukung pertumbuhan bisnis ke depan. Manajemen optimis kinerja perseroan dapat terus terjaga di tengah persaingan industri konstruksi. Hingga awal tahun 2026, perusahaan masih aktif mengejar kontrak baru di berbagai sektor konstruksi, gedung, dan infrastruktur. Strategi efisiensi dan selektivitas proyek juga menjadi faktor penting dalam menjaga profitabilitas. Dengan fondasi keuangan yang kuat, TOTL menargetkan kinerja positif berkelanjutan. Pembagian dividen dalam jumlah besar menjadi sinyal positif bagi pasar terhadap kondisi keuangan perseroan. Berbagai sumber untuk IDXNO. Pemirsa, pemerintah menyiapkan tambahan stimulus untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi pada kuartal kedua 2026 di tengah tekanan global yang masih tinggi. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa mengungkapkan salah satu kebijakan yang disiapkan yakni insentif PPNDTP untuk pembelian kendaraan listrik, pemberian kredit bagi industri berorientasi ekspor melalui Indonesia Exim Bank dengan pembiayaan berbunga rendah bagi eksportir. Pemerintah tengah menyiapkan berbagai skema stimulus tambahan pada kuartal kedua 2026 demi menjaga momentum pertumbuhan ekonomi tahun ini. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menjelaskan bahwa pemerintah berencana menambah berbagai insentif bagi industri, mulai dari insentif kendaraan listrik hingga pembiayaan murah bagi industri berorientasi ekspor. Purbaya memastikan langkah ini akan diambil untuk mampu mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi yang pada kuartal pertama yang mencapai 5,61% secara tahunan. Menurutnya, dorongan tambahan diperlukan agar ekonomi tidak melambat akibat tekanan global dan domestik. Salah satu kebijakan utama yang disiapkan adalah insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah untuk pembelian kendaraan listrik, hingga pemberian kredit bagi industri berorientasi ekspor melalui Indonesia Exim Bank, dengan pembiayaan berbunga rendah bagi eksportir. Sektor manufacture dan sektor swasta bisa bergerak lebih cepat dibanding kemarin. Itu yang Bapak bilang mau kasih stimulus buat sepatu, tekstil itu Pak. Mau kasih kredit murah. Kita akan pastikan mereka dapat financing yang cukup kalau mereka butuh. Tapi kalau prospeknya jelek yang akan kita kasih. Nantinya kredit bunga rendah akan diberikan bagi industri tekstil yang masih memiliki daya saing ekspor. Pemerintah juga akan menjaga daya beli masyarakat, memastikan likuiditas tetap memadai, serta memperkuat pelindungan pasar domestik agar pertumbuhan ekonomi tetap terjaga secara keseluruhan. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, Tim Liputan, IDXNO. Pemirsa, emiten properti PT Agung Podomoro Land Tbk terus mengoptimalkan portofolio aset. Perusahaan memanfaatkan aset bernilai tinggi untuk dikembangkan menjadi produk baru, di mana langkah ini menjadi strategi untuk menjaga pertumbuhan dan memperkuat kinerja bisnis. PT Agung Podomoro Land Tbk terus mengoptimalkan aset yang dimiliki untuk dikembangkan menjadi proyek baru.
Strategi ini dilakukan melalui monetisasi dan reposisi aset agar memberikan nilai tambah yang lebih besar. Perusahaan menilai aset properti yang telah matang memiliki potensi untuk mendukung ekspansi bisnis ke depan. Salah satu langkah yang dilakukan adalah divestasi aset seperti mal dan properti komersial. Contohnya pelepasan kepemilikan di Lip Park Mall Medan yang menjadi bagian strategi monetisasi. Langkah ini memberikan dana segar sekaligus memperkuat struktur keuangan perusahaan. Strategi optimalisasi aset terbukti mendorong kinerja keuangan perusahaan pada kuartal pertama 2026. APLN mencatat pendapatan sebesar 2,9 triliun rupiah atau tumbuh lebih dari 200%. Kedepan perusahaan akan menjaga keseimbangan antara pengembangan proyek baru dan optimalisasi aset existing. Strategi ini dinilai penting untuk menjaga arus cash dan pertumbuhan berkelanjutan. Selain itu, kontribusi pendapatan berulang juga terus dikuatkan. Penjualan dari proyek properti unggulan menjadi kontributor utama pendapatan perusahaan. Kinerja ini didorong oleh permintaan yang masih terjaga di segmen hunian dan komersial. Sejak beberapa tahun terakhir, perusahaan menerapkan strategi daur ulang aset atau aset recycling. Aset yang sudah matang dimonetisasi untuk membuka ruang investasi baru. Dengan cara ini perusahaan dapat terus berkembang tanpa terlalu bergantung pada pembiayaan eksternal. Manajemen menegaskan bahwa strategi ini tidak hanya berorientasi jangka pendek, perusahaan juga menjaga fundamental bisnis agar tetap kuat dan stabil. Di tengah tantangan ekonomi sektor properti yang masih memiliki prospek positif, kebutuhan hunian dan pengembangan kawasan urban menjadi pendorong utama. Dengan strategi optimalisasi aset dan pengembangan proyek baru, APLN menargetkan pertumbuhan berkelanjutan di masa depan. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, emiten telekomunikasi PT Indosat Tbk resmi menetapkan pembagian dividen tunai dalam jumlah besar untuk tahun buku 2025. Keputusan ini diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atau RUPST. Pembagian dividen menjadi bentuk komitmen perusahaan dalam memberikan nilai tambah kepada pemegang saham. PT Indosat Tbk menyetujui pembagian dividen tunai sebesar 3,58 triliun rupiah untuk tahun buku 2025. Nilai dividen tersebut setara dengan Rp111 per saham. Keputusan ini ditetapkan dalam RUP ST yang digelar pada 5 Mei 2026. Pembagian dividen ini menjadi bukti komitmen perseroan dalam menjaga kepercayaan investor. Sepanjang tahun 2025, Indosat mencatat laba bersih sebesar 5,51 triliun rupiah. Dengan demikian nilai dividen yang dibagikan setara dengan 65% dari total laba bersih perseroan. Kebijakan ini menunjukkan posisi keuangan perusahaan yang masih kuat di tengah persaingan industri telekomunikasi. Manajemen menyebut pembayaran dividen akan dilakukan paling lambat pada 5 Juni 2026. Adapun kum dividen di pasar reguler dan negosiasi dijadwalkan pada 13 Mei 2026, sementara tanggal daftar pemegang saham yang berhak menerima dividen ditetapkan pada 19 Mei 2026. Dengan harga saham ISAT di level sekitar Rp2.130 per saham, dividen yield perseroan diperkirakan mencapai sekitar 5,2%. Angka ini dinilai menarik bagi investor yang mencari emiten dengan pembagian dividen stabil. Di tengah pembagian dividen, perusahaan juga terus mendorong transformasi bisnis berbasis kecerdasan buatan atau AI. Indosat tengah mempercepat strategi AI North Star untuk mengintegrasikan AI ke dalam operasi inti perseroan. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan membuka sumber pertumbuhan baru. Melalui strategi tersebut, Indosat menargetkan transformasi menjadi AI native telco. Perusahaan akan mengembangkan layanan berbasis AI mulai dari personalisasi pelanggan hingga optimalisasi belanja modal. Dalam RUP ST, perseroan juga melakukan perubahan susunan manajemen dengan menunjukkan sejumlah direktur baru. Langkah ini menjadi bagian dari strategi memperkuat transformasi bisnis dan pengembangan teknologi AI. Manajemen optimis strategi baru ini akan mendorong pertumbuhan berkelanjutan di masa depan. Berbagai sumber IDX Channel.